Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, guru agama, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan taufik dan hidayah, sehingga subuh kali ini kita bisa melangkahkan kaki berjalan menuju masjid atau mushola ini. Tentu ini bukan karena kekuatan kita ya. Ini kita dipilih oleh Allah. Asbab hidayah itulah kita bisa ke sini atau ke masjid yang lain, kawan-kawan. Ada istilah itu, orang taat itu seperti wasi berani. Wasi berani lawan jarum. Amun dilihat jarum nang mengapung wasi berani, mendatangi wasi berani kah? Magnet ngaranna. Dilihat jarum tuh nang itu nah. Tapi hakikatnya wasi berani itu yang menarik jarum. Zahirnya kita yang ke masjid, kita yang ke musala, kita bisa taat, tapi hakikatnya Allah lah yang berikan hidayah kepada kita. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang jadi ikon ceramah Ramadan semua ustaz ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, ya kan? Jadi ukuran orang taat itu bukan Islam tapi iman. Banyak orang Islam, ya kan? Nang ya kawat tuh langsung hari raya aja lagi. Nah, jadi kekuatan iman lah orang itu bisa berpuasa. Jadi puasa itu yang diinginkan adalah bukan hanya kuat fisik tapi kuat iman. Bukan hanya kuat iman, juga mampu fisik. Ini keduanya nih. Nah, iman kita ini kan Nabi katakan yazid wa yanqus ya. Turun, nurun, naik, turun, naik, turun, naik. Maka Nabi pernah bersabda, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Diulang Nabi 3 kali nih. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Maka sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maha nyari lagi itu. Maka qala Rasulullah bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbanyak perkataan kalam la ilaha illallah. Guru kami di Bangladesh itu Syekh Abdullah beliau pernah ulun dibawa berjalan baptis, kemudian beliau pegang tangan ulun nih, maka beliau katakan, kalau kamu takut dengan sesuatu melebihi takutnya kepada Allah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tekan illahnya tuh, bukan la ilaha illallah, bukan, tekan illahnya.
maka kekhawatiran, ketakutan kamu pasti akan berkurang. Misalnya malam menjalani surangan ada hantu kadakah, pindah kegairan di sunyi ini kan, ucapkan la ilaha illallah, tekan ilnya tuh, karena ini nafi isbat namanya, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah Ta'ala, maka itu akan terhunjam ke hati kita. Beliau ulun kan rancak berjalan karena surangan kemana-mana, diundang orang tuh surangan ya, ada khawatir malam tuh boleh ucapkan itu berkurang, termasuk takutan lawan bini juga. Bila kena takutan lawan bini, la ilaha illallah. Ini banyaklah kita laki ini takutan lawan bini. Ada bini ini wani lawan laki takutan lawan hantu. Ada lakiannya wani lawan hantu takutan lawan bini. Wah ini hantu dicari-cari baik. Apalagi musim buntut bahari SDSB bahari itu. Kuburan orang mati jadi hantu aja ditunggui. Menghadang hantunya keluar. Saminggu udah kok keluar hantunya. Soalnya nang buat nungguin ini banget pada hantu lagi kelakuan. Imbah keluar hantunya takun apa aja tuh diam di atas aku nih. Anak ditakun-nakan apa aja tuh. Nakon-nakon angka buntut, bongol kamu jantung. Aku nih mulai hidup sampai mati nimbak buntut ke suakan aja jarana. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah itu tadi termasuk apabila kita malas, koler hendak ibadah nih, bangun, aduh kolernya bangun hendak tahajudnya, langsung ucapkan la ilaha illallah, maka itu akan menggerakkan hati kita. Nah, kulir sembahyang, kulir apa aja untuk ibadah, untuk taat Allah, termasuk kulir membuat cilingan la ilaha illallah. Ya. Duit nih baik kalau dibuat kecilingan 5.000 tuh gana bawa ke Duta Mall. Bayar parkirnya. itu Masya Allah. Baik. Jadi ukurannya iman. Jadi makin kuat iman kita, makin banyak yang bisa kita lakukan untuk taat kepada Allah. Makin kurang iman kita, ya makin kurang ketaatan kita kepada Allah. Hendak bangun tahajud tiap malam, tapi apa tapinya? Kalau kita bangun ya. Itu tanda lemahnya iman. Sama orang kada banyak kayak hendak. Nukar sebelum motor, nukar ini, nukar itu. Tapi ini rasa kurang duit. Sama kita hendak tahajud, hendak ke masjid, hendak ke langgar, hendak ini banyak kan, tapi kalau ada gawe itu tandanya lemah iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi siapa yang diwajibkan Allah berpuasa? Yang diwajibkan Allah berpuasa itu adalah di dalam beberapa kitab kita sebutkan itu ada 5 syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Jadi kalau ada Islam ada wajibnya puasa. Hendak puasa boleh. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Balik tapi kada berakal, kada wajib puasa. Berakal tapi belum balik, kada wajib dia puasa. Tapi kalau inya berakal belum balik, dia puasa, sah puasanya. Syarat sah puasa itu 4 aja. Islam, berakal, kemudian tahu waktu berpuasa, bagi perempuan tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka orang seperti sah puasanya. Nah, tapi yang belum berakal, belum balik tidak wajib dia, tapi puasanya sah. Baik, kembali tadi. Yang ketiga, orang yang wajib puasa itu adalah mampu atau kuasa untuk berpuasa. Yang keempat sehat, yang kelima adalah tidak dalam perjalanan jauh atau di tempatnya. Nah, jadi kalau 5 itu ada pada seorang, maka dia wajib puasa. Kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkan Allah itu kena pada dirinya. Kalau kurang sebuting aja boleh kada puasa.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi kuasa atau mampu dia berpuasa. Lalu ada 5 manusia yang dispensasi boleh kada puasa karena dianggap tidak mampu. Yang pertama adalah sakit. Nah, itu langsung Allah sendiri. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau seandainya kalian sakit, Allah katakan, atau dalam perjalanan, maka puasa itu dihitung, dibayar di hari yang lain. Sakit ini menurut kebiasaan atau atas anjuran dokter dan mantri kesehatan, kalau inya berpuasa penyakitnya akan bertambah atau tambah mudarat. Nah itu, jadi bukan asal sakit aja. Jadi sakit yang dimaksud ini garing. Ini sakitnya banyak aja. Nang boleh berpuasa, nang kada boleh kada berpuasa. Misalnya sakit kuku, rastong, nah itu puasa wajib itu. Membayar kuku aja sakit, nah termasuk nama urat batis nih, asam urat. Nah, jadi kalau menggunakan asam urat gampangnya baik, ambil 1 ples emping belinjuk makan, insya Allah tuh turun asam uratnya, maksudnya turun ke batis. Nah, langsung esok kena begalang-galang batis sudah. Ulun rajin ngisahakan aja sekalinya karena juga. Nah malam tuh sangat ulun nukar 1/2 kilo kah pasar lama tuh singgah. Itu malamnya di sakan bini ulun. Nah, ulun makan naik tungan jidar halus tuh, nah kan sekali subuh kan apa nih pindah sakit betis sebelah begelang-gelang mau cocok-cocok. Oh kayak itu rasanya asam uratnya. Dasar kada nyaman bae. Berjalan pinang ngalih. Baik, jadi yang sakit menurut kebiasaan itu kalau dia puasa mudarat. Yang kedua adalah, nah kalau orang sakit ini Pak, dari awal boleh inya kada bersahur. Nah, boleh kada bersahur. Yang kedua adalah orang yang sapar perjalanan jauh. Nah kalau orang yang hendak sapar bagus bersahur dahulu, jangan kada bersahur, karena ada aja orang sapar nih mampu aja berpuasa wah ini nih. Nah, kalau aja kita sok anak munikan, kalau sok anak raya nih, kalau saya masak, masakan siang aja nak, saya masak, kita boleh aja kada berpuasa. Ayo kada masak, semua kada makanan. Sekali anak berangkat, kunci mana namanya? Mangkapin belum tadi? Mama nasi mobil, astaga. Sekalinya kuncinya kada bercabut, berhidup pulang. Nah, pas habis, apa habis? Habis setrumnya Pak ya. Jadi akinya kada habis, ini rancak tak salah rajin. Pas ya akinya habis aja. Parisa tetap pas bigi akinya. Ini banyak nang tak salah nih. Akinya habis jar. Masih ada akinya. Nang kada dan seluruh setrumnya sama cas baterai itu. Tambah baterainya. Mau pang bertambah baterainya. Tetap pas bigi. Ya ke bertambah baterainya terus mulu hari-hari kada baca cabutan setrum, 2 biji baterai kau berjualan pulang. Nah itu. Jadi yang bertambah setrumnya bukan baterainya. Ingat tuh, orang Banjar tak salah-salah. Nah, orang sapar tadi bagus bersahur, bukan makan sahur, karena sahur bukan jenis makanan. Ingat tuh. Ulun berak 50 nih umur udah suah si sahur dimakan lo di tahun. Jadi makan waktu sahur atau bersahur, sahurnya jangan dimakan. Gitu. Termasuk makan siang tuh ya juga. Tasawuf. Ya rancak deh. Ulun masih pengajian pengen minum kopi kah Ustaz jar. Ada aja. Teh Bang, kada juga banyu apa kamu sediakan? Banyu teh atau banyu kopi ulun minum aja. Kenapa Ustaz jar? Kopi itu bukan jenis air. Itu serbuk.
mun ulun minum tak ucahak ulun kada kada kinam tuh. Sama teh ya juga. Ya lah. Teh kada kau dinginum lain banyu. Nah, banyu teh banyu kopi ulun minum aja. Nah, masuk aja tak kone saruan apa selamatan. Pian makan hayam, iya. Makan haruan, iya. Nah, bagus pian. Haruan hayam makan lah. Haruan hayam ulun kada makan. Nah, jadi mun hayam lan haruan ulun makan, tapi kalau haruan hayam kada makan. Bekas diharu hayam. Nah, kalau dimakan gitu. Itu penting tuh bahasa tuh. Ada juga kon, kan iwaknya hayam lah, yang ada. Kalau iwak disediakan iwak haruan, baung, popoyo. Sebab ayam bukan jenis iwak. Iwak ayam tuh jenis unggas. Di mana aja pelajarannya. Ulun bisa mengunjun malunta kada suhana hayam. Itu aja. Jaka lauknya hayam, oke. Mun iwaknya hayam lain. Itu bahasanya. Sama haruan bila kepanjangan ulun kada makan juga. Mun nya satabah sekilan ulun makan aja. Kalau sudah lebih pada 50 cm itu ulun kada makan lagi hayamnya, haruannya. Itu haruan dodol ngarannya. Lawan haruan mengawah kayu dimakan pacul gigi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu deh. Nah, jadi kalau safar ya siap aja dulu makanan di waktu sahur tadi. Nah, tuh hanyar karena subuh tulakan. Nah, kalau ini jalan ini pindah kada tahan lagi, silahkan berbuka. Tidak ada larangan untuk berbuka karena dispensasi. Amunnya kawa aja kada apa-apa. Wah, bagus puasa. Bahari kan kenapa gerang? Puasa itu kan kondisional ya, kan ada hadis itu, ada Quran itu tekstual, ada kontekstual. Bahari itu di atas kuda, di atas unta berjalan kada usah nang sampai 80 kilo. Mulai sini ke gambut aja lah. Habis desa piring dalam parut. Sampai Martapura tuh kuda pian. Siapa tahan lagi puasa? Weh, ini pakai Avanza, Innova, pakai anu. Bah sampai ke gambut tuh hanya seilanan aja. Ini muka sana nah, belum lagi sampai ke Jalan Ahmad Yani tak guring dah orangnya. Sekali ilan di Martapura tu kan karena jembatan eta ambung. Kena di mana? Ya. Martapura guring pulang sampai kalau sungai goreng. Kau aja puasa. Ulun bawa anak ini bawa mobil kalau sungai puasa ulun tahan ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, yang kedua ini maka dia wajib bayar qadaan. Kalau orangnya garing, tarus-tarusan sampai meninggal dunia, maka bayar fidyah. Amunnya garing, wagas, lakuler bayar, mati, bayar qadaan do. Ini saat wagas. Kemudian yang ketiga yang boleh kada puasa itu adalah lansia, orang lanjut usia yang uzur, orangnya balik bakal sehat tapi kada tahan pusiknya. Boleh ada puasa. Nah ini bayar fidyah, Pak. Nah, ukuran lansia itu apa? Lansia itu bukan pada umur, tapi pada fisiknya. Ini ada orang sudah 60, 70, kada 70 tahun sudah rokoh buat awak. Mungkin terlalu begawi berhemat bahari itu nah. Ada tanda gitu. Ada juga orang sampai 80-an lebih masih bisa puasa. Ada, tergantung. Para kiai dulu, Kiai Tabrani Basri, Kiai Mu'az, Kiai Mukhtar di Pemangkin itu sama tua-tua masih bisa puasa. Di atas 80 mereka umurnya. Nah, yang seperti ini juga bayar fidyah. Yang keempat, yang kelima ini pertama adalah yang keempat perempuan nih. Wanita hamil. Nah, wanita hamil ini bersahur dulu, dianjurkan, jangan langsung ada puasa. Karena banyak aja wanita yang hamil itu mampu berpuasa. Ulun mama ulun nih rancak hamil, kau aja puasa. Bukan sekung 2 ekung nih, ulun bilang sanak 14 bae. Sauma sabah kalau lain perinduan ini ada orang banyak anak tapi banyak juga perinduannya. Ulun nih sauma sabah 14 orang. Kalau dihitung dengan keguguran itu 15 orang. Puasa aja kau aja puasa. Nah ini bisa bayar fidyah, ini bisa bayar qadaan tergantung khawatirnya kepada anak kah, pada seorang kah.
Mennya keduanya ya keduanya bayar. Yang kelima adalah wanita menyusui. Wanita menyusui, cuma ada tambahannya menyusui anaknya. Ini penting nih. Kalau manusia selain anaknya itu masih wajibnya puasa. Banyak kayak menyusui sampai 2 hari. Ini fakta Pak, fakta. Maka itu juga boleh kada puasa. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana diwajibkan oleh terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini di dalam kitab Maizatul Mukminin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Ad-Dimashqi itu sejak ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sejak ada zaman Nabi Nuh alaihissalam kewajiban berpuasa ini. Dan yang membedakan Nabi puasaku dengan puasa umat-umat sebelumku itu adalah terletak pada makan di waktu sahur tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalia-amalia apa yang bagus dikerjakan di puasa. Ya, kalau sunat puasa kan sudah tahu nih, menyegerakan berbuka sampai waktunya, kemudian mentakhirkan waktu sahur. Jangan waktu sahur jam 11 malam. Subuh lapar dah baru haus kering liur. Kemudian memperbanyak amalia-amalia sunat. Maka guru kami Kiai Muas di Semarang dulu menganjurkan amalia-amalia yang kita kerjakan seumur hidup nih terlebih bagus dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Nah, itu yang bagus dikerjakan. Sholat berjamaah. Kalau bisa 5 waktu, ya kan, 5 waktu berjamaah. Kalau yang ada ya isya dan subuh berjamaah. Karena Nabi siapa yang mengerjakan isya berjamaah seolah-olah sembahyang setengah malaman. Siapa yang subuh berjamaah maka dia seolah-olah sembahyang semalaman suntuk. Ini riwayat yang lain. Riwayat ini. Kemudian ada riwayat lain, barang siapa isya dan subuh berjamaah maka dia seolah-olah sembahyang semalaman suntuk. Kita ini jangan setengah malaman tarawih aja. Di alam lain udah, iya kan, 4 rakaat tarawih 6 kali anak tadi lantang. Sekali sujud sekaliannya langsung salam. Ngantukan subuh sujud nah asalnya tadi duduk di antara 2 sujud supaya sekalinya sujudnya orang duduk seorang masih teguringan lagi baru bangkit kedua nyata ilan. Nah itu baik tarawih boleh ke rumah buka HP jam 11 sekarang ngantuk lagi. Jadi itu tadi kalau bisa ya 5 waktu. Karena orang yang makmurkan masjid termasuk dengan sholat berjamaah itu orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah. Baik dilindungi dari musuh Allah, iblis dan setan, juga termasuk hawa nafsu kita. Sebab 7 orang yang dilindungi Allah itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya Nabi. Seorang laki-laki yang hatinya ta'alluq ke masjid. Bukan alergi ke masjid. Ini ada takut masjid ini takutan masuk, takutan singgah, ada juga. Nah, kalau dalam hadis lain diriwayatkan barang siapa berwudu di rumahnya dengan menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid, ya kan, semata-mata untuk sholat berjamaah, tiada dia melangkah, Nabi katakan, melainkan 1 langkah dihapuskan dosanya, 1 langkah diangkat derajatnya. Hapus dosa, angkat derajatnya. Hapus dosa. Makin banyak langkahnya, makin banyak dosanya diampunkan, makin tinggi derajatnya. Makanya sahabat nang parak rumah ke masjid, diriwayatkan itu langkahnya tuh dipendek supaya banyak langkahnya. Ada kita mengkawak, ada melangkah-langkah langsung bobot ke masjid langsung.
Lalu Nabi sholatnya 2 orang berjamaah yang diimami oleh salah seorang di antara mereka itu lebih dicintai, lebih disukai Allah daripada 4 orang sembahyang sendiri-sendiri. 4 orang sembahyang berjamaah, Nabi katakan lebih dicintai Allah daripada 8 orang sembahyang sendiri-sendiri. 8 orang yang sholat berjamaah yang diimami oleh salah seorang di antara mereka itu lebih dicintai Allah daripada 100 orang sendiri-sendiri. Makin banyak jamaahnya, makin dicintai Allah. Tuh. Jadi penting sembahyang berjamaah. Jangan maulah langgar musala masjid ini seperti maulah tabala. Ini rencek kalau sampaikan nih. Imbah tabalanya tuntung, saya ikung hendak membuat. Tak masuk tukangnya juga. Mau maulah masjid nih, waktu maulah langgar masjid lah, musala lah. Rame-rame mau bawa proposal, sumbangan macam-macam. Sekali tuntung, nama isi itu aja. Itu aja. Apalagi sudah mau pahkan lawan kaum, nah, sudah kaumnya yang pengen gitu. Kaumnya cocok juga sesuai perintah. Nah, apa? Ulun baik, mungkin sudah kan rancak dengar kisahnya. Di daerah sekitar Kota Banjarmasin ya, musim katam. Ulun singgah itu, kemudian begana di masjid tuh. Jam 4 tuh kan ada ajan orang. Ada ya kaumnya ada. Ih, orang kada berjemaah gini. Duduk istirahat situ. Sekalinya jam 5, hanya kaum hidupnya masjid, hidupnya mek. Jam 5 dulu. Apa sekalinya orang maruan ngatam baik. Jadi jam 5 tuh naikkan orang. Aku jakom disuruh bila musim katam lan bahumane kada ajan kan perintahkan jam 11 lan jam 5 harus dijaga mikrofonnya nah. Iya amne kaum ini juga sama aja juga. Mana orang sembahyang mah kada ajan. Atau di kampung-kampung apa yang kadang jarang sembahyang berjamaah tuh. Di kampung tuh maghrib bisa subuh aja, zuhur asarnya jarang berjamaah. Sekali ada nang ajan, Allahu Akbar, udah datangi orang. Anu jurang, hari ini kada Jumat aja. Dikira orang Jumat aja sembahyang ajan zuhur. Karena tahu wae. Pada orang pondok ada situ, orang tamatan pesantren ada, tapi karena kada suah ajan di kampung itu zuhur asar. Sekali ajar ada nama madahi anu mang jero hari ini kada Jumat jar. Mari dikisahkan apalagi membahas. Kemudian sembahyang sunat rawatib. Nah, rawatib itu perbanyak rawatib kerjakan. Jadi kalau kita masbuk jelas rawatib kalau tegawe nih. Qabliyah subuh ya kan. Qabliyah subuh ini Nabi rakaatani qabla fajar khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ada usaha dunia seisinya gen yang di bawah sajadah ini kan ada ke 20.000. Kira-kira esok subuh banyak tuh orangnya tuh. Ada usaha 50.000, 20.000 ya. Nah, setiap orang dibawa karena bilainya hamba sembahyang sunat juhud 20.000. Madang sugih bagus tuh kayak itu tuh. 10.000 anak kan subuh kan. Jadi esok boleh sampai yang sunat boleh mambil tuh. Banyak tuh sampai yang sunat. Kemudian sebelum zuhur sesudah zuhur ya kan. Baik 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat bagus, 4 rakaat lebih bagus. Kalau 2 rakaat ya kan itu muakkad ya. Kalau dalam hukum fikih nih kalau nya 4 rakaat 2 rakaat berikutnya setelah 2 rakaat itu namanya ghairu muakkad. Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali itu muakkad. Karena berdasarkan hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, man hafiza 4 qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'daha haramahullahu ta'ala minan nar. Siapa yang memelihara menjaga
mengamalkan tentunya 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi katakan, dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Berarti kalau kayak itu ulama berpendapat itu muakkad tuh penting, ya kan? Nah, penting. Jadi ada yang berpendapat kalau dari syar'i itu gairu muakkad duanya, tapi dari dalam tinjauan Imam Al-Ghazali dan Abu Sa'id Al-Limbani itu muakkad. Muakkad gairu muakkad itu yang menciptakan istilah itu juga ulama. Jadi bukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung kepentingannya. Kemudian sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, sudah asar, ini penting kita kerjakan. Kalau sebelum isya ini ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ada yang tidak ada. Yang mengatakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu baina azan as-shalah, itu yang ditinjau aspek tergantung kita memahaminya. Apakah ada atau tidak ada, tapi secara spesifik tidak ada hadis yang menunjukkan sebelum isya khusus tentang itu. Jadi yang mengerjakan sembahyang bab qabliyah sebelum isya itu mengambil hadis umum baina azain, di antara 2 azan, maksudnya azan iqamah, as-shalah as-shalah. Kemudian apa lagi? Kita kerjakan rawatib yang tidak mengikuti sholat fardu. Apa itu? Sholat duha. Ramadan ini penting, sholat duha. Kemudian apa lagi? Ini kita usah padakan padilahnya nih, karena padilah jar. Kemudian adalah tahajud. Karena ada istilah kita bangun tahajud, kecuali ada bersahur. Kemudian witir. Ini penting. Di samping itu juga taraweh. Taraweh kita. Ngantuk kah? Kada kah? Tetap turun taraweh. Ini ampi aja ngantuk ketutuhkan. Ulun kalau inya kadang ngantuk biasanya di tengah. Kalau ulun ngantuk ulun di pojok. Kalau pas ngantuk kalau tirantang lah cenderung banyak. Tetap diturun ngantuk. Saya kadang-kadang ya karena begawiannya juga pas uyuhnya itu kan pas di tarawih, pas uyuhnya. Karena ulun bukan di Banjarmasin, di Banjarbaru ngajar. Di Banjarbaru tuh sudah lelah kita kan ngajarnya. Ngantuk kayaknya malam ini nih. Kecuali ulun nih dijulungi wadai lawan banyak kopi sampai ngantuk waktu nginumnya. Ini banyak ngantuk kayak pulang. Jadi kalau waktu nginumnya udah ngantuk. Waktu makan wadai ngantuk juga. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat sunnah. Apa saja qabliyah mesti tahiyatul masjid, sunat wudu kita kerjakan semampu kita. Kemudian turunannya lagi yaitu baca Quran. Baca Quran. Quran peninggalan arwah datuk dibaca tuh. Soalnya zaman seorang ada nukar Quran, ada aja Quran bahari ya. Ini bahari kami ngaji pada tahun 83, 84 masih kekanakan ya. Belajar udah guru nih satu Quran. Paling seperapat yang berkulit, sisanya tati lanjang Qurannya. Paculan kulitnya karena rancak dibaca. Rancak dibaca. Ada Quran wahini masih bawa plastik lagi. 2 tahun nukar masih bawa plastik lagi. Itu jangankan membuka, jangankan baca, membuka kan belum lagi. Quran Allahu Akbar kampung di bahari berjalan ibah maghrib biasa rame, terdengar murumuh buruk-buruk listrik kedadak tapi rame ngaji. Ini ulun 10 kali bolak-balik maghrib isya terdengar lagi orang baca Quran. Ada lagi bahari Quran bapundut ke Kamban. Pak telanjang Qurannya. Ada lagi yang mengambil di kain kuning di kuburan. Agak memundut gitu tuh kan, tetap pakai kain kuning. Orang bahari mana kain kuning di kuburan keramat? Dari mana dalilnya ada tahu juga. Jadi ada tuh ngambilin itu mulut Quran kuning-kuning di rumah guru Quran. Bila tulakan ada nang ziarah kamar tapura rame nu kartu tunjuk nang bacaan tuh Rabbi israh li sadri wa yassir amri wal hutam lisani qauli nang bajual kan kadang ngaji juga. Baju tunjuk kadang ngaji juga.
supaya pintar ngaji, rajin ngaji kan kayak itu bahari itu, masya Allah. Maka bahari nggak ada rajin ngaji, bebelar tanpa hak, gurunya bapaikat, bahari itu atau paring bebelah, itu bahari. Maka bila dicetok guru, bapak dah ke rumah ditambahi kawitan, itu dasar solong jawab penguler, wah ini coba kan guru cetok, datangi alon Pak Nando ke guruan, bahari kayak itu, makanya lakas pintar ngaji. Mama ulun tuh baik, kada tamat SD hanya kelas 1 aja SD, tapi sampai hari ini guru ngaji di kampung, usia yang lebih 70 dah, sampai ini ngaji, guru ngaji baik. Kalau sudah tua, gagah masih sidin. Guru ngaji, bila sore itu nang orang tua ngaji, buat mama nenek-nenek. Nah, bila inya siang kekanakan, bila malam remaja, itu ngaji di rumah. Alhamdulillah nih, sampai hari ini mama ulun. Padahal SD udah tamat. Nah itu bahari, wah ini tamat kuliah, ya kada bisa ngaji juga. Diyain lagi. Apakah mahasiswa tuh bila tes KKN non takone, kamu sudah semester berapa nih? 8 Pak. Berapa kali tamat ngaji di UIN nih? Mau di rumah hitung. Oh banyak banget kamu tamat ngaji enggak itu? Kada suah aja. Itu Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain ngaji apa? Kita banyak bertasbih. Ya, tasbih. Apakah tasbihnya utuh atau eceran? Kalau utuh itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau eceran barang aja subhanallah 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 atau alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Terserah. La ilaha illallah boleh juga. Tahmid, tasbih, takbir, tahlil silakan. Daripada kalian diulah untung renyau-renyau bernyanyi-nyanyi baik buat tasbih. Apalagi anak bawa main anak. Baik buat tasbih. Kemudian berselawat, banyak selawat. Karena Nabi orang yang paling dekat dengan aku pada kalian orang yang banyak berselawat kepada aku. Di dalam kitab Tuhfatul Ragibin, berselawat itu, salawat itu adalah meredakan murka Allah dan melemahkan tipu daya syaitan. Apalagi memperbanyak doa. Apalagi nanti akhirnya kan malam qadar itu ada dua dari Nabi Rasulullah, kalau kami berteman malam qadar, kalau bahasa Banjar malam Lailatul Qadar, apa doanya? Nah, Nabi katakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, belum bertemuan malam qadar bagus juga. Dua makan, dua minum, dua perjalanan, doa, pakai baju, melepas baju, doa kita baca. Maka kalau itu dikabulkan, cukuplah untuk menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Apalagi yang disunahkan nih, membukakan puasa. Maka orang membukakan puasa Nabi seolah-olah dia juga sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Maka itu juga dosa puasa mukakan aja, jangan juga jauh ngarannya. Kalau inya kada kawa sebulanan sehari. Menanuk di Masjid Ulun ini kada kawa sebulanan mukakan. Soalnya satu kesehari 2,5 juta Pak. Jadi tempat kami itu alhamdulillah memblodak. Parak separuh nang kada puasa aja membuka. Kekanakan. Jadi sehari itu 25 porsi kita mau bayar lah untuk tukang masak. Lalu jadi tukang masak sebenarnya kada 250, kada 280 karena ulun ini kada berjualan. Nah, kada bisnis jadi 280 porsi. Itu pun hendak kada mayo pas-pasan. Soalnya makannya berpiring. Soalnya kalau berbungkus makin kada mayo. Soalnya ada yang membuat 3 bungkus terlebih dahulu. Jadi kami itu harus berpiring. Sebab bilanya berbungkus lebih 15% kada sembahyang. Imbah buatnya ke plastik bulik inya orang ajan bulik. Jadi itu kami kayak itu matasinya harus berpiring. Ulun kada buka di masjid. Imbah ulun ke masjid, imbah ajan tuh berjurutan bulik.
baju rutan bulik membawa 2 bungkus 3 bungkus. Oh pantas kada mayung ini, umpat mengambil nasi wara ke masjid, puasa kada ya kan, tahan kan sahur tuh kayaknya tuh. Nah jadi berpiring. Nah jadi karena servisnya bagus, maka orang ketujuh situ pecahan kanyang. Nah kita nang kada kawa, tapi nang 2,5 juta tuh kami bagi 5 item. Jadi kalau 500 berarti sebagian, bila 1 juta berarti 2 bagian, bila full seharian, full sekali buka berarti 2,5 juta. Jadi ada 500, ada yang 1 juta situ. Nah, kalau kada kawa kita umpat atar nang lain, banyu kah sedos. Nah, kada kawa nukar banyu sedos, apalagi mukakan bawakan wadai boleh juga. Kada kawa bawakan wadai. Nah, nukarkan kicap. Nah, ini bila kicap sedap habisnya itu lekas habis. Nah, kalau pian nukarkan kicap masin tuh tahan 2 tahun mukakan orang. Jadi kalau hendak murah meriah nukar kicap hundang kan tuh. Nang butul ganal. 8.000 aja tuh kicap asin tuh. Itu 2 tahun kan kada habis babuka tuh. Ada kau juga nukar lumbuk kah segenggam. Nah, lawan acil di pinggir jalan tuh nukar lumbuk. Kenapa ya nukar lumbuk? Akan mukakan. Ini ada orang kada semangat makan bila kada belumbuk. Nah, anak piringan halus. Ada kawan juga nukar uyah barang 2.000 betul bungkus. Nah, anak juga langgar kamu salah ke masjid. Nah, kenapa? Kalau ada orang kehambaran. Nah, artinya jangan kada lalu, itu maksud ulun tuh, jangan kada lalu. Sesakit apa aja kau aja mukakan. Itu aja. Kada kau juga banyu di rumah bang dijarang, bawa banyu panas ke masalah nih. Nah, setiko banyu hangat. Nah, asa ada kita untuk berbuat baik dengan orang lain. Mukakan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi kemudian yang penting juga, yang gana lagi pahalanya sebenarnya adalah kita duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Bahkan ini kadang-kadang lebih besar daripada puasanya. Duduk di majelis ilmu, barang aja duduk. Nang di manakah? Pojok manakah? Imbah duduk kan hanya subhanakallah wa bihamdika asyhadu hanya hilang kada Bapak juga. Pahala dapat. Ada apa? Cari kesandaran. Soalnya kadang-kadang kita ini bahas istilah guring kada mau guring, bolak-balik. Saka duduk di majelis. Hanya mukadimah ustadznya sudah mengheningkan cipta dah. Nah, jadi pian bila kada kawa guring ke masjidnya, kamu salah. Nah, nyaman guring pian, masya Allah kayak dinyanyikan apa nah. Kada orang ulun tuh masuk juga kalian, berarti orang ulun itu juga. Bila pelajarannya yang di ustaz sampaikan ulun suah dengar ulun suah baca, sudah kosong kepala ulun nih. Sadang mah heningkan cipta dah. Asal tadi lantangnya pian. Nah, makanya bila nak guring itu jangan nang di tengah-tengah. Cari kesenderan dulu. Mun saw tadi tata ungkup yo tuh talo banget mau jun popuyung itu orangnya. Jadi memang kalau majelis taklim ini, majelis ilmu itu dosa-dosanya diampuni kan begitu hadis itu. Kemudian nama orang tuanya, nama keluarga bapak ibunya itu dibanggakan Allah di majelis malaikat. Allah turunkan sakinah. Nah ini sakinah ini nama kita guring. Terus Allah cucur rahmat. Nah itu di majelis, belum lagi dengan fadilah-fadilah yang lain. Nah, itu. Makanya ulun bila inya ngalih guring sungsung ulun ke masjid sungsungnya guring kok. Separapat jam aja kada 10 menit sebelum azan tuh kan duduk. Ada sawat nang 2 menit nguap-nguap dah. Tundukan kan dah goreng dah. Ada sabar duduk kan tak gorengnya. Jadi ternyata orang muslim ini mudah menenangkan jiwa. Kada perlu makan obat. Duduk di masjid, duduk di majelis tertidur. Kenapa? Ujar guru ulun nih. Karena kebesaran makhluk keluar, kebesaran Allah belum masuk. Jadi long dari kawannya. Nah, itulah. Demikian kira-kira dapat usaha, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ya.
di puasa ini kita samping banyak juga tetap pendidikan makan pekerjaan, tapi kita tetap untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Terakhir ada disampaikan lagi, bagaimana untuk mudah itu, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin hendaklah banyak beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah itu supaya nyamannya nih. Amun beli ke rumah nih, nak amal macam-macam nak digawe, apalagi binian. Inilah bahamburan, inilah tetapasan lah, inilah ini berbesuhan itu. Sama kita juga melihat di rumah anak pegawai lain melihat HP pulang, nah ya pulang, maka banyak itikaf di masjid. Ada benar daripada Allah, salah hilaf orang pribadi, mohon maaf. Tutup dengan doa kibarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.